Jangan kemana-mana. Kalau kamu lagi stres, kalau kamu lagi panik, kalau kamu lagi bingung, kamu nggak tahu jalannya kemana, tundukkan kepalamu, lihat dadamu sebelah kiri dan panggil Allah di situ. Sekarang terima semua problem hidupmu yang menurut Anda ini sekarang pahit. Terkhusus orang-orang yang merasa hari ini bahkan mau mengakhiri hidupnya. Dunia belum berakhir hanya gara-gara Anda punya masalah. Mau apapun masalahnya. Jangan pernah bertujuan untuk dihargai oleh manusia. Karena itu adalah sehina-hinanya tujuan. Keluar dari permasalahanmu dengan cara terima ini semua. Terima semua keadaanmu. Orang yang bicara di depan Anda sekarang ini, orang yang bicara di depan layar handphone Anda atau laptop Anda mungkin, adalah orang yang pernah merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan videonya dibuat sore hari. Sudah akan maghrib, sambil nunggu maghrib saya kasih wejangan untuk pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk kita semuanya ya. Mengenai beberapa hal ketika kita dalam kondisi punya masalah. Lalu ada perintah dan nasihat, termasuk saya mungkin. Tenang dulu. Serasa gampang saya mengatakan tenang. Serasa mudah sekali saya mengatakan tenang tanpa harus tahu bagaimana perasaan Anda. Enggak kok. Saya tahu betul bagaimana perasaan Anda. Saya tahu betul bagaimana gentingnya perasaan orang yang punya masalah. Tapi saya minta tolong. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri. Sisihkan sejenak harapan itu. Harapan baik itu. Harapan kepada Allah itu. Setidaknya sampai Anda selesai mendengarkan saya bicara. Setidaknya sampai Anda selesai menonton video saya kali ini. Dalam kondisi yang sulit, saya tahu sekali bagaimana kondisi stresnya, bagaimana paniknya, bagaimana rasa keraguannya, bagaimana bahkan tidak yakinnya kepada Allah. Tapi hentikan dulu sejenak itu. Berhentikan sejenak dulu itu. Izinkan saya masuk dulu ke dalam hati kalian. Jangan dulu menyerah. Allah yang memberikan harapan. Wala ta'asu min rahillah. Jangan pernah berputus asa di jalanku, kata Allah. Dan ulang-ulang doa ini ya. Wala taraktana ya ilahana. Jangan tinggalkan kami berjalan sendirian ya Allah. Isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Dua doa itu. Itu doa bukan wiritan ya. Ulang-ulang itu. Dan dengarkan saya bicara. Saya tidak akan minta waktu banyak kepada Anda. Nasihat ini insya Allah akan merubah Anda. Saya bukan orang yang ahli teori. Tapi kalau pengalaman saya punya. Dan saya yakin masalahmu hari ini pernah saya rasakan dulu. Apapun masalah kalian. Karena masalah hidup itu cuma dua. Masalah hati dan masalah finansial. Masalah hati mungkin hubungannya dengan keharmonisan. Mungkin hubungannya dengan percintaan. Masalah finansial sudah pasti hubungannya dengan uang. Sampai kita lupa satu hal. Masalah terbesarnya yang menjadi sebabnya adalah masalah kita adalah jauh dari Allah. Maka mulai saat ini kita mendekat ke Allah. Segimanapun gentingnya perasaan, segimanapun stresnya Anda dengan masalah Anda, diam dulu sejenak. Stop dulu dari keluh kesahmu. Duduk sejenak. Hadapkan kepalamu ke dadamu sebelah kiri. Sentuh dengan tangan kananmu dadamu sebelah kiri. Lalu dengan lirih, boleh bersuara, boleh tidak. Justru kekuatan Anda lagi melipat ganda sekarang. Tapi ketika salah arah, Anda akan menarik kesialan. Jangan sampai salah arah. Ikuti saya. Arahkan ke dada sebelah kiri. Lalu panggil dengan lirih. Allah. Kasih saya jalan ya Allah. Tunjukkan jalan itu ya Allah. Tunjukkan jalan yang kau katakan ada hikmah di setiap kesulitan itu ya Allah. Tampakkan itu ya Allah. Setidaknya di hatiku saja ya Allah. Tampakkan itu ya Allah. Ambil nafas. Istighfar atas semua kelalaian. Astaghfirullahaladzim. Lalu dengarkan saya. Cara ini bukan karangan saya. Cara ini adalah pesan dari almarhum ayah saya dan ibu saya. Dan ternyata pesan ini juga pernah disampaikan oleh kiai saya. Saya forward kepada Anda semuanya yang mau mendengarkan saya. Yang sudah akan putus asa mungkin. Tenang dulu, waktu saya tidak lebih. Hanya tersisa 8 menit, 7 menit saja sekarang. Orang yang bicara di depan Anda sekarang ini
Orang yang bicara di depan layar handphone Anda atau laptop Anda mungkin adalah orang yang pernah merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Saya bukan ahli teori. Ya, saya hanya pernah mengalaminya. Dan kadang-kadang teori itu tertolak dengan pengalaman kita. Terbantahkan. Saya yang sedang bicara di hadapan Anda saat ini adalah orang yang pernah terpukul luar biasa mentalnya. Tapi saya bangkit dari itu. Saya orang yang berbicara di depan Anda saat ini adalah orang yang terbuang dulunya. Tapi saya berusaha untuk kuat. Karena nasihat dari orang tua saya, jangan kemana-mana. Kalau kamu lagi stres, kalau kamu lagi panik, kalau kamu lagi bingung, kamu nggak tahu jalannya kemana, tundukkan kepalamu, lihat dadamu sebelah kiri dan panggil Allah di situ. Perbaiki nafasmu. Perbaiki nafasmu. Allah tidak akan serta-merta memberikan ujian dalam hidupmu, melainkan kau akan dibuat menjadi manusia yang berkualitas. Nggak ada bedanya saya dengan Anda. Jangan lihat saya dengan penampilan saya. Tapi dengarkan isi apa yang saya sampaikan. Allah mungkin kata kasarnya dulu melempar saya serendah-rendahnya. Hanya untuk dimuliakan. Hanya untuk mempersiapkan mental saya untuk dimuliakan. Itu bisa terjadi ke Anda. Dengan beberapa syarat. Hentikan dulu keluh kesahmu. Jangan dulu menganggap bahwa ini akhir dari kehidupanmu. Mau Anda punya hutang, mau Anda dihempaskan oleh orang-orang tersayang, Anda dibuang ke sana kemari. Sebenarnya Anda emas, Anda berlian, Anda mutiara yang sedang tertutup oleh permasalahan yang ada. Tapi ketika nanti sudah Allah bersihkan, Anda akan muncul di permukaan layaknya mutiara. Tapi dengan satu syarat, tidak berkeluh kesah dan lebih menerima. Sekarang terima semua problem hidupmu yang menurut Anda ini sekarang pahit. Terkhusus orang-orang yang merasa hari ini bahkan mau mengakhiri hidupnya. Katakan ke Allah, lagi-lagi hadapkan ke kiri, ke dadamu sebelah kiri. Di situ ada detak jantung. Sebuah simbol hati itu ada di situ. Karena hati sejatinya yang hidup. Bilang sama Allah, ya Allah tunjukkan hikmahnya padaku ya Allah. Ya Allah ajarkan aku menerima semua ini ya Allah. Ya Allah ajarkan aku ikhlas terhadap semua ini ya Allah. Karena ini tidak serta-merta darimu ya Allah. Melainkan kontribusiku juga yang lebih dominan ya Allah. Ya aku pernah memikirkannya. Aku pernah merasakannya sehingga itu terjadi dalam hidupku. Katakan itu berulang. Kalau bingung, replay video ini. Tonton lagi. Sampai jadi apa? Jadi membakar dalam hidup. Sampai jadi motivasi baru dalam hidup. Dunia belum berakhir hanya gara-gara Anda punya masalah. Mau apapun masalahnya. Mau hutang. Mau Anda dicampakkan, Anda nggak dihargai. Emang tujuan kita juga bukan untuk dihargai manusia. Jangan pernah bertujuan untuk dihargai oleh manusia. Karena itu adalah sehina-hinanya tujuan. Karena kita bisa terjebak dalam apa? Dalam kondisi jumawa. Keluar dari permasalahanmu dengan cara terima ini semua. Terima semua keadaan. Rezeki itu hal sepele dan hal mudah bagi Allah. Datang kepada Anda itu hal mudah bagi Allah. Tapi dia akan datang ketika Anda 3 perkara. Ketika Anda sadar bahwa sebaik-baiknya tempat untuk bersandar adalah Allah. Ketika Anda sadar bahwa kebaikan itu datang, keburukan itu datang karena diri kita sendiri. Ketika Anda sadar bahwa semuanya tergantung bagaimana perasaan Anda. Sadari 3 hal itu dan berhenti berkeluh kesah. Bangkit, berdiri kalian. Semuanya itu pasti terlewatkan. Segimanapun gentingnya kita, segimanapun ragunya kita, segimanapun was-wasnya kita, kepanikan ini, kegentingan ini, kesetresan ini tidak terjadi baru kali ini. Ini pernah terjadi sebelumnya, bentuk permasalahannya saja yang berbeda. Ini pernah terjadi sebelumnya. Dan apa hasilnya? Semuanya terlampaui dan terlewati. Bukan karena diri kita hebat, tapi karena Allah mau menepatkan janjinya. Bahwa semua yang terjadi tidak akan di luar batas kemampuan kita. Sadari itu. Bahwa Allah itu berikan kesulitan. Itu tidak hanya karena Allah berikan kesulitan, melainkan kita yang request kesulitan. Tapi Allah Maha Baik. Allah sertakan di situ kemudahannya. Ada kok kemudahannya. Cuma nggak kelihatan aja di mata kita.
Ada solusinya, cuma nggak kelihatan aja di mata kita. Kadang-kadang kelihatan pun kita nggak ngegubrisnya. Kita tidak menghiraukannya. Mari balik lagi ke Allah. Perbaiki sholatmu. Allah itu bagaimana sangka hambanya. Dan Allah itu bersama orang-orang yang selalu mengingatnya. Dan ibadah-ibadah kita tetap lakukan. Sholat tetap, kan Rasulullah sholat. Nabi kita ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat, mengajarkan kita sholat secara dohir. Ya kita sholat secara dohir. Dekatkan diri ke Allah. Dan sadari bahwa sholat itu cara kita menyembah. Kemudian cara kita bersyukur kepada Allah. Sholat, perbaiki diri, semuanya akan terlewati. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.